Hey, what's up? What's up? Halo, selamat malam para pecinta konten Kimi Hime dan penyuka tangan kanan. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat aja kan? Ya, semoga yang punya utang dilunasi ya utangnya. Jangan gala-gala kalau ditagih. Nanti kayak kasus Sonono, posting di media sosial apes deh. Emang ya, sekarang yang punya utang malah lebih galak daripada yang ngutangin. Emang zaman gak jelas ini ya. Terus yang lagi jomblo ya semoga diangkat jodohnya. Tambah jomblo ente. Yang lagi punya sakit mata semoga diangkat ya penyakitnya lah, masa matanya. Dan yang lagi menganggur semoga dihindarkan dan dijauhkan dari mulut ember tetangga. Tetangga ente kayak gitu kan? Ember mulu. Situasi kayak gini mang serba sulit ya. Harus ini itu kalau mau keluar. Ya akhirnya keluar di dalam rumah maksudnya. Ya udah daripada banyak cincong, mending langsung seruput aja ceritanya. Cekidot. Disukai penunggu Gunung Subaru. Aku dan keempat temanku, sebut saja Kadal, Pucet, Jaitun, dan cewek gosong, sebut saja Jumiteng, memutuskan pergi ke Gunung Subaru karena ketinggalan kereta pulang setelah melakukan pendakian Herjunot Kung King Kang sebelumnya. Walau tidak muncak, Herjunot saat itu karena dua dari teman saya dikejar agen MLM kapal pesiar, ya walaupun terburu-buru juga akhirnya ya tetap gas aja. Rombonganku ada di Panu Ente, briefing bersama pendaki lain dan melakukan pendakian. Aku sendiri salut sama Jumiteng, satu-satunya dari kami yang makan bubur tanpa diaduk. Pernah Kadal sama Pucet ngetatar anak itu disuruh bawa motor saat melakukan pendakian ke Herjunot Kung King Kang. Ini mendaki apa ngetrek ya? Bukannya marah, malah motornya dijual. Asam tenan itu Jumiteng. Sampai di pos 3, kita istirahat dan ngelanjut lagi perjalanan ke Panuroto. Sekitar jam 4:30 sore, kita sampai di Panuroto. Saat itu tenda berdiri lumayan ramai, tapi temanku menyarankan untuk membuka tenda di Kali Similikiti aja. Setelah isi ulang aqua galon dan sholat, kami melanjutkan perjalanan. Emangnya ada Indomaret di gunung? Di sini aku mulai merasa aneh. Saat Jumiteng sholat, aku melihat ada perempuan yang memperhatikan Jumiteng. Saat melakukan pendakian, Kadal menyuruh Jumiteng buat ngikat kerilnya ke keril Kadal. Mungkin ada alasan lain buat mereka. Kadal jalan paling depan, Jumi dan Jaitun jalan di belakangnya. Terus, aku dan Pucet jalan paling belakang. Sekitar jam 8 malam, kita sampai di kandang sapi. Jumi yang terbilang anak rajin ibadah, sigap langsung membuka makal makanannya. Nah, ya sholat lah. Rajin ibadah kok makan bekal. Aneh. Jaitun minta tolong sama Pucet buat nganter dia kencing. Bang, anterin aneh kencing. Aneh gak bisa nahan nih, pengen pipis enak. Pucet yang lagi sibuk-sibuk nyalain motor, dia gak mau nganter Jaitun. Karena aku kasihan sama dia, aku pun berucap, Tun, sama aku aja. Mau dibantuin juga gak? Jijik banget lah. Ya yuk, katanya. Aku dan Jaitun jalan nyari tempat buat kencing. Jaitun emang sedikit rese sih. Sambil kencing, dia membentuk angka 8 dan nyantar-nyantar gak jelas. Tiba-tiba dia nyamperin aku dengan muka basi. Tun, ente kenapa? Aku tanya. Aneh. Ayo cepet ke rombongan yuk.
jawab Jaiton gelagapan. Setelah selesai, semuanya kita packing lagi dan berdoa. Tapi selama kita istirahat di kandang sapi, kita nggak ngeliat satu pendaki pun. Jaiton yang anaknya nggak beda jauh sama Jumi, tiba-tiba pendiam banget. Sampai Jumi menggoda si Jai selama perjalanan. Tapi tetap gak respon, malah nunduk terus tuh anak. Gak tahu kenapa tiba-tiba kakiku serasa berat banget. Cut, cut, cut. Aku udah teriak, tapi Jumi sama Kadal gak denger. Kita memisah rombongan. Kadal sama Jumi jalan dulu dan sedikit aneh menurutku. Di saat pendaki di Kungking Kang, Jumi jalan paling lambat di rombongan. Tapi saat setelah dari Panuroto, dia jalan cepet banget. Aku, Pucet sama Jai istirahat sebentar. Pucet tiba-tiba bilang, "Plong, udah enakan belum? Jalan yuk." Jumi sama Kadal udah jauh kayaknya. Ya, akhirnya aku memaksa untuk jalan. Lama kita jalan, tiba-tiba aku ngelihat perempuan yang merhatiin Jumi. Dia seperti melihat ke sesuatu. Nggak lama, aku ketemu Jumi sama Kadal. Tapi saat ketemu Jumi, justru perempuan tadi hilang. Jumi yang biasanya nyanyi-nyanyi lagu kangen band, mendadak lagi nyanyi lagunya KKI. Jaiton juga bener jadi anak pendiam setelah dari kandang sapi. Setelah berdoa, kita mulai jalan lagi dan berharap kali ini sampai tujuan tanpa jalan jauh lagi. Posisi rombongan diubah. Pucet jalan paling depan karena ia suka Yamaha. Paling depan. Lalu Jaiton, Jumi, aku, dan Kadal. Perjalanan kali ini, aku melihat Jumi ada yang mengikuti. Dan bener-bener di samping dia. Tapi Jumi cuma cuek aja. Sekitar jam 1 malam, kita sampai di Kali Similikiti. Menurut Kadal, Jumi dan Pucet yang udah pernah kesini, dia bilang, "Gila, Panuroto sampai Kali Similikiti jauh ini." Aku nanya, "Iya sih. Emang ente dari dulu gila kan?" Kata Kadal. "Sebenarnya 2 anak cukup sih," Jumi menjawab. Kita packing, buka tenda dan membuat nasi tumpeng. Tapi Jaiton pengennya kue red velvet. Tapi diem-diem baik. Jumi emang anaknya supel gitu. Supel rese, supel nyebelin, dan supel pel. "Bang, ini diem aja. Kurang belalai apa? Ngeprutang apa ngeprutang? Apa perlu empok bikinin?" Tapi masih aja Jaiton diem gak jawab. Semakin aneh. Akhirnya Pucet sama Kadal ngedeketin Jaiton setelah beres. "Tun, ente ada di sini kan?" Kadal nanya. Akhirnya Pucet menampar Jaiton pakai uang 100.000. Akhirnya si Jai pun ngomong juga. Emang si Jai mata ijo kalau ngeliat duit. "Jum, cewek itu suka sama ente." Di sini suasana makin canggung setelah si Jai ngomong gitu. Syukur suasana damai lagi. Setelah itu kita makan terus ngobrol buat besok mau muncak apa kagak. Kalau kita nggak ada yang bawa 3 buah permen milk kita, ya udah besok muncak. Itu arahan Pucet. Karena aku berambisi banget pengen muncak, akhirnya aku jawab, "Muncak dong. Nih, aku bawa permen milk kita." Karena Kadal kalah, kami pun mengenyot permen milk kita bareng-bareng. Semua siap-siap dan packingan barang yang mau dibawa buat muncak disiapkan. Jumi yang baru bangun tidur udah ngoceh lagi kepengen boker dan kencing. Nah, di sini saya sedikit salut sama dia. Nggak tahu emang dia pemberani atau malu diantar kami. Dia kencing pergi sendirian sambil bawa obor dan petromak. Tapi di sini aku ngeliat perempuan yang di Panuroto merhatiin Jumi. Dia ngikutin Jumi dari bawah kayak ninja. Pucet mungkin tahu atau apa tiba-tiba teriak dia. "Jum, tunggu. Aneh mau ngikut dong. Ayo buru, pasti ente mau ngintip kan?" Jaiton ngomong, "Kok
cewek itu ngikutin Jumi terus Jamplong. Aku pikir cuma aku aja yang tahu. Sepanjang kita jalan, Jumi selalu ditemenin lagi sama perempuan itu. Kita yang nutupin itu dari Jumi biar Jumi gak heboh. Tiba-tiba pas di Arcobedo, sekelibatan ada dua bayangan di depan rombongan kami. Pucet yang jalan paling depan langsung balik badan gitu ke arah Jumi. Terus Jumi nanya, "Ente napa, Cet? Melia gak kemana-mana kok." Emang dia anaknya suka bercanda. Setelah sekelibatan bayangan itu hilang dan perempuan yang bersama Jumi juga gak ada, kita gak lama sudah di puncak. Sekitar jam 6 kita langsung turun ke tempat camp. Saat kita turun, cukup lumayan ramai pendaki yang naik. Setelah jam 8 malam, kita sampai di base camp dan memutuskan buat semalam dulu, baru besok pagi kita ke stasiun. Ton, ente kenapa kok tiba-tiba jadi pendiam pas daki? Aku bertanya. Aku sebenarnya nahan boker dari awal perjalanan. Mau berak, tapi takut nanti kalau ketiduran. Jawab Jaitun. Bener kok selama perjalanan ente bau tai gitu. Kirain bau mulutnya kadal, kata Jumi. Sialan ente Jum. Ente gak ngerasa apa Jum kalau diikutin sama cewek, kata Kadal. Masa sih? Aku kok gak ngerasa apa-apa ya? Jawab Jumi. Si Jumi mah selalu disukai sama penduduk gunung. Orang dia sendiri yang punya gunung, kata Pucet. Bilang aja ente sirik, Cet, karena cuma punya 2 telur. Telur emprit lagi, serga Jumi. Kampret ente Jum. Emprit-emprit gini kalau pas lagi ngamuk, bisa-bisa kewalahan ente, kata Pucet. Akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing, dan Pucet pun datang ke pengobatan Mak Erot. Tamat. Oh, jadi si Jumi ini diikuti sama cewek ya? Tapi ceweknya cuma teman-temannya yang lihat. Atau siapa ya itu ya tadi ya? Terus tadi si J diem-diem baik. Kenapa ya? Tak kira dia ngeliat setan. Malah nahan boker. Ente pasti pernah ya nahan boker gitu pas di kelas. Apalagi pas SD. Ya emang lika-liku perbokeran mah gitu.